Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Dan kita tidaklah mungkin mendapat hidayah kecuali kalau tidak Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya kita senantiasa merenungi apa yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk jalan yang lurus. Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup kita ucapkan 17 kali dalam salat kita. Melainkan kita hendaknya mempelajari ilmu. Mempelajari bagaimana ibadah kita kepada Allah. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan kita menambah ilmu agama, mempelajari melalui majelis ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita taufiknya, memudahkan kita untuk melakukan ibadah, meningkatkan ketaatan kepadanya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah ats-tsabat hatta al-mamat, memohon kepada Allah keteguhan di atas keimanan, di atas ketaatan sampai ajal menjemput kita. Kita pun senantiasa memohon kepada Allah dengan doa yang senantiasa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bahasan kita insyaallah malam ini kita lanjutkan manhajus salaf fi tazkiyatin nufus, bab yang ketujuh, halaman 56. Bab anna man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Bab anna man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Bahwasanya siapapun yang melakukan tazkiyah, yang membersihkan dirinya dengan ketaatan-ketaatan, hatinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat-maksiat Allah, hakikatnya dia yatazakka li nafsi, dia itu membersihkan untuk dirinya, artinya dia itu kebutuhan. Jadi ketaatan yang kita lakukan kepada Allah yang merupakan kewajiban mukmin mukminah itu akan dijumpai atau dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dan itu adalah buat al-mu'min al-mu'minah, kebutuhan al-mu'min al-mu'minah. Sedangkan Allah Azza wa Jal ghaniyun, Allah maha kaya, tidak membutuhkan kepada hambanya, bahkan tidak membutuhkan ketaatan-ketaatan hambanya. Jadi bab yang akan kita jelaskan ini kaitan dengan pentingnya tazkiyatun nufus buat al-mu'min al-mu'minah. Tazkiyatun nufus diperlukan bagi setiap mukmin mukminah. Bab man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Kemudian al-muallif hafizahullah sebagaimana biasanya menyampaikan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surat Fatir ayat 15 sampai 18. Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz wa la taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai' walau kana dha qurba innama tundirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Muallif hafizahullah mengambil judul man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi dari ayat ini. Surat Fatir ayat 18. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Bahwasanya siapa yang melakukan tazkiyah artinya yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dengan amalan-amalan ketaatan, kebajikan, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya, kebutuhannya. Ayat ini surat Fatir ayat 15 sampai 18 menjelaskan akan keagungan Allah, akan keadilan Allah, bahwasanya Allah tidaklah membutuhkan kepada hambanya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian fuqara, membutuhkan, memerlukan Allah Azza wa Jal Al-Khaliq. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah Azza wa Jal Maha Kaya. Artinya tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada hambanya. Dan Allah Maha terpuji. Sebagian ahli tafsir menjelaskan, ya ayuhan nas antum muhtajuna ilallah fi kulli syai'. Wahai sekalian manusia, kalian memerlukan Allah, bergantung kepada Allah dalam segala sesuatu. Fi kulli syu'unikum wa fi kulli ahwalikum. Dalam segala urusan kalian, ibadah kalian kepada Allah, demikian pula dalam muamalah, dalam segala hal, bahkan dalam segala keadaan. La tastaghnuna anhu tarfata 'ainin. Sedikit pun kalian tidak bisa kecuali membutuhkan kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan Allah Azza wa Jal ghaniyun an makhlukihi. Wa huwal ghaniyyul ladzi la yahtaju ilaikum fi syai'. Sedangkan Allah Azza wa Jal Maha Kaya, tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada hambanya, kepada makhluknya. Bahkan seandainya semua hamba tidak ibadah kepada Allah, Allah pun tidak perlu dan membutuhkan kepada hambanya. Makanya pada ayat selanjutnya, iyasha' yudhibkum. Ini kaitan bahwasanya Allah Maha Kaya, Maha Sempurna. Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Bisa jadi Allah jika menghendaki, kalian akan dibinasakan.
Iya sya'yudhibkum. Jika Allah menghendaki, Allah akan membinasakan kalian, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan akan mendatangkan dengan makhluk Allah yang baru, yang lain. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, yang demikian tidaklah sulit bagi Allah. Yang demikian tidaklah sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi 3 ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah tidak membutuhkan kepada hambanya, melainkan hamba yang membutuhkan kepada Allah. Dalam kita ibadah kepada Allah, dalam kita melakukan aktivitas kita, baik siang atau malam, hamba membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian dijelaskan pada ayat 18 bahwasanya seorang itu tidak akan memikul beban yang lain. Jika orang berdosa, tidak akan memikul dosa yang lain. Siapa yang melakukan dosa, kesalahan, maksiat, dia akan memikul kesalahannya itu. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan yang ia lakukan walaupun sebiji sawi akan dia dapati. Demikian pula kejelekan yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, akan dia dapati. Artinya ada balasan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak memikul dosa yang lain. Seorang tidak memikul dosa yang lain. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil yang lain untuk memikul bebannya, tidak akan dipikulnya sedikit pun, walaupun yang dipanggil itu masih kerabatnya, katakanlah orang tuanya. Makanya di akhir zaman atau di hari kiamat dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, fa idza ja'atis sakhah, mada yaqulu Allah Azza wa Jalla, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Apa kata Allah selanjutnya? Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Ini sebelum ini dijelaskan oleh Allah ketika al-qiyamah. Fa idza ja'atis sakhah, ketika sangkakala ditiupkan, yang kemudian bumi ini akan hancur. Yafirrul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya. Tidak mau tahu, pokoknya semua akan menyelamatkan dirinya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Demikian pula suami dari istrinya, pasangannya, ayah dari anaknya. Yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dan saat itulah akan ada penyesalan masing-masing atas apa yang telah dilakukannya. Jadi tidaklah seorang yang dibebani berat dosanya memanggil, jika seorang memanggil yang lain meminta tolong, tidak bisa dipikul oleh yang lain, walaupun meskipun yang dipanggil itu masih kerabatnya. Innama tundirul ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kemudian Allah mengingatkan kepada nabinya, sesungguhnya engkau mengingatkan mereka yang takut
Maksudnya peringatan itu akan bermanfaat ketika kita menyampaikan nasihat, ketika kita menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Itu akan bermanfaat bagi mereka yang takut kepada Allah dalam bil ghaib. Maksudnya takut kepada Allah dalam kesendirian. Wa aqamus shalah, dan menunaikan salat. Kadang seorang ketika sendiri menganggap tidak ada yang mengawasinya melakukan hal yang semaunya. Wa nasallallahu alaihi wal afiyah. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Ini syahid pada ayat ini bahwasanya barang siapa yang menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dengan amalan-amalan kebajikan, dengan amalan-amalan ketaatan. Dikatakan oleh As-Sa'di tentang ayat ini, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Disebutkan di situ, wa man zakka nafsahu bittanaqqi minal uyubi karya'i wal kibri wal kadibi wal ghishi wal makri wal khida'i wan nifaqi wa nahwi dzalika minal akhlaqir radilah. Barang siapa yang mensucikan dirinya dengan menjauhkan dari aib, segala bentuk aib, membersihkan dari segala aib seperti riya, congkak, dusta, menipu, nifaq dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa tahalla bil akhlaqil jamilah, kemudian dia menghiasi, bersifat dengan akhlak-akhlak yang mulia. Minas sidqi wal ikhlasi wat tawadhu'i wal linil janibi wan nuskhi lil ibad wa salamatis sadri minal hiqdi wal hasadi wa ghairihima min masawil akhlaq. Jadi membersihkan dirinya dari segala bentuk aib, segala bentuk kejelekan, akhlak-akhlak yang tercela, baik congkak, dusta, menipu, nifak dan yang lainnya, dan berperangai dengan akhlak yang terpuji, baik jujur, ikhlas, tawadhu', santun, hatinya bersih dari hasad, dengki dan akhlak-akhlak yang tercela yang lainnya. Fa inna tazkiyatahu ya'udu naf'uha ilaihi. Sesungguhnya tazkiyah yang dilakukan itu akan kembali manfaatnya kepadanya. Jadi apapun yang kita lakukan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah itu akan kembali kepada kita sendiri. Wa yasilu maqsuduha ilai laisa yadhi'u min amalihi syai'un. Tidak akan hilang dari amalan-amalan sedikit pun. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah tempat kembali. Yujazi al khalaiq ala ma aslafu wa yuhasibuhum ala ma qaddamu wa amilu wa la yughadiru saghiratan wa la kabiratan ila ahsaha. Jadi semuanya akan kembali kepada Allah, dan Allah akan membalas semua makhluk atas apa yang dilakukannya di dunia dan menghisapnya atas apa yang telah mereka lakukan di dunia, dan tidak akan lalai sedikit pun, ya. La yughadir, tidak akan terpisah, atau semua akan dihisap. Saghiratan wala kabiratan ila aqsaha. Sebagaimana tadi yang di ayat yang lain yang Allah firmankan, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian muallif menyebutkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari, hadis yang agung sekali ini, hadis Al-Qudsi, hadis yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang memiliki banyak fawaid. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala memiliki tulisan khusus atau
syarah li hadzal hadis. Hadis tentang bahwasanya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Lafadznya dari Nabi SAW, namun maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan qala Allah Ta'ala, namun tidak disebutkan, tidak ada dalam Al-Quran nantinya. Hadis qudsi itu ada dua ciri. Cirinya ketika rawi menyebutkan qala Allah Ta'ala, qala Nabi SAW fima yarwi an rabbih. Qala Allah Ta'ala, namun tidak ada dalam Al-Quran. Apa beda hadis qudsi dengan Al-Quran? Hadis qudsi itu di antara yang membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, bahwasanya membaca Al-Quran memiliki pahala tersendiri. Artinya pahala setiap satu huruf itu diganjar dengan 10. Adapun hadis qudsi diganjar dengan pahala yang umum. Al-Quran mahfud, dijaga oleh Allah Azza wa Jal min taghyir wa tabdil. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sehingga semua lafaz dan maknanya dari Allah Azza wa Jal. Adapun hadis qudsi la, makanya ada sebagian hadis qudsi yang dhaif. Al-Quran diwajibkan dalam bacaan sholat sebagaimana Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah kita kadang membaca surat yang lain. Hadis qudsi la yujzi fi shalah. Tidak sah seorang membaca setelah sholat Al-Fatihah atau diganti Al-Fatihahnya dengan hadis qudsi. Oh ini kan ucapan la yujzi. Tidak sah. Hadis ini hadis yang azim. Hadis yang panjang sebetulnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini al-muallif mengambil sebagian lafadznya terkait dengan tazkiyah, terkait dengan bahwasanya tazkiyatun nafs itu memang dibutuhkan oleh hamba. Ya ibadi, dalam hadis disebutkan an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Ini tanda-tanda hadis qudsi. Jadi hadis qudsi salah satu tandanya ketika bagaimana kita membedakan hadis qudsi dengan hadis an-nabawi. Ada lafaz tambahan sebagaimana fima yarwihi an rabbih, sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Azza wa Jal, annahu qala, bahwasanya Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Sebetulnya hadis ini hadis yang panjang, saya bacakan penting karena pentingnya hadis ini, saya bacakan coba. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Hadis ini kaitan dengan Allah Azza wa Jal Maha sempurna dan tidak menzalimi hamba-hambanya. Apapun yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan akan kita jumpai, akan dapat balasannya. Demikian pula maksiat yang dilakukan oleh hamba akan dijumpai balasannya. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Dan Allah tidak mendolimi hambanya. Dan kalau kita lihat nantinya di awal hadis dan di penutupnya, di akhirnya akan ada kecocokan, kesamaan nantinya.
Di awal hadis dikatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, ini saya bacakan aja, karena kalau mau disyarah ini panjang sekali. Syekhul Islam bin Taimiyah di sini syarahnya 120 lebih ini. Fawaid katsirah. Inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu, dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kezaliman ahlul ilmi membagi dua, kezaliman kepada diri sendiri dan kezaliman kepada orang lain. Kezaliman kepada diri sendiri, seorang menyekutukan Allah, seorang maksiat kepada Allah, telah dijelaskan pada bab yang sebelumnya tentang manusia ada tiga, derajat manusia, tingkatan manusia ada tiga dalam tazkiyatun nafas. Minhum sabiqun bil khairat wa muqtasid wa zalimun li nafsihi. Tingkatan manusia dalam tazkiyatun nufus ada tiga. Ada yang berlomba-lomba dalam tazkiyatun nufus, dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, melakukan kewajiban-kewajibannya, menunaikan kewajiban dan melakukan nawafilnya yang mustahab. Ada yang muqtasid, hanya mencukupkan dengan kewajiban. Yang ini diwajibkan dilakukan, yang diwajibkan saja yang dijaga, dan meninggalkan maksiat. Dan ada yang zalimun li nafsihi, yang meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat. Al-zulmu, kezaliman, ada yang kezaliman kepada diri sendiri, ada kezaliman kepada orang lain. Kezaliman kepada diri sendiri diantaranya adalah kesyirikan, maksiat, dan yang lainnya. Kezaliman kepada orang lain banyak sekali contohnya, baik itu membunuh, merampok, ataupun melakukan hal yang kezaliman kepada yang lain. Kemudian yang kedua, ya ibadi, dalam hadis itu dilanjutkan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu sesat kecuali yang aku beri petunjuk, kata Allah. Fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku beri petunjuk. Nah, ini menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jal yang memberi petunjuk, dan kita senantiasa memohon kepada Allah petunjuknya. Sebagaimana yang kita selalu memohon dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam khutbatul hajah dijelaskan pula, may yahdihillahu fala mudhillalah, man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Jadi petunjuk di tangan Allah Azza wa Jalla, maka mohonlah kepada Allah. Ya ibadi kullukum ja'iyun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian lapar kecuali yang aku beri makan, kata Allah. Maka mintalah kepadaku, niscaya aku akan beri makan. Kita memohon kepada Allah rizki. Dengan rizki itu kita mengolah menjadi makanan. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah rizkinya. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni uksikum. Wahai hambaku, kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni uksikum, mintalah bagian kepadaku. Sama di sini, mintalah rezeki kepada Allah. Uksikum, niscaya aku akan beri pakaian. Di sini disebutkan antara makanan dan pakaian karena banyak kebutuhan yang dibutuhkan
kebutuhan dasar manusia adalah dua hal ini. Pakaian dan makanan. Pakaian menutupi auratnya, makanan untuk menambah daya tahan tubuhnya. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian tukhti'una bil-lail, melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan baik di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an, dan aku, kata Allah, mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, niscaya aku akan ampuni. Al-mu'min, sebagaimana yang Allah sifati, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Setiap manusia al-mu'min kadang terjatuh kekhilafan, dosa, maksiat. Walladzina idza fa'alu fahishatan, apabila seorang mukmin terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada kekejian, au dzalamu anfusahum, terjatuh kepada kemaksiatan, melakukan kezaliman, dzakarullah, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian meminta ampun atas kesalahan-kesalahannya kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang mengampuni dosa-dosa selain Allah? Yang mengampuni dosa hanyalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kesalahan, dosa, kemaksiatan itu pada dasarnya ada pada manusia. Maka hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum. Bahkan dalam hadis ketika Allah turun ke langit, turun ke bumi, ya, dari langit turun ke bumi, mengatakan dalam hadis nuzul Allah Azza wa Jalla, hadis nuzul, dikatakan di sana dalam hadis itu, siapa yang meminta ampun akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi dan mengatakan kepada hamba-hambanya, siapa yang meminta ampun akan diampuni. Oh, hadisun sahih. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian tidaklah bisa memberikan bahaya kepadaku sehingga kalian lan tablughu dhurri, kalian tidak sampai membahayakanku dan tidak akan bisa membahayakanku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, sebaliknya kalian pun tidak bisa memberikan manfaat. Maksudnya di sini Allah ghaniyun an ibadihi, Allah maha kaya, tidak membutuhkan kepada hambanya. Apapun yang dilakukan oleh hamba, ketaatan itu akan kembali kepada hamba, dan juga kemaksiatan yang dilakukan itu akan kembali kepada hamba. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Semua manusia, wahai hambaku, law anna awwalakum, jika manusia yang pertama dari kalian dan yang terakhir itu, baik manusia dari kalangan jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, jika mereka di satu hati, dalam hati yang seorang laki-laki yang paling takwa kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi meskipun manusia semua
jin dan manusia taat kepada Allah dalam sebagaimana seorang yang paling takwa kepada Allah ya tidak akan menambah kekuasaan Allah. Dan sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Sebaliknya pula kata Allah, ya ibadi wahai hambaku, jika manusia yang pertama dan terakhir, manusia, jin dan manusia, bangsa jin dan manusia dalam keadaan kesesatan, manusia yang paling sesat ya, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah pun. Hadis ini menjelaskan akan sempurnanya kekuasaan Allah. Allah maha sempurna. Kekuasaan Allah tidak tergantung dengan manusia. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra. Wahai hambaku, kata Allah, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jika manusia pertama dan terakhir, bangsa jin dan manusia, semua berdiri di atas bukit, kemudian mereka memohon semuanya kepadaku, semua diberi permohonannya. Kemudian aku, kata Allah, aku memberi setiap manusia itu permohonannya, tidaklah berkurang sedikit pun yang aku miliki, kata Allah. Illa kama yanqusul mihyad idza udkhilal bahr, kecuali bagaikan jarum ketika dimasukkan dalam lautan, diangkat tetes gitu saja, tidak berkurang apapun dari apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ditutup hadis ini dengan yang dinukilkan oleh muallif, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan-amalan kalian aku telah menghitungnya. Istilahnya uhsiha lakum, telah aku tetapkannya. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan balas setimpal dengan apa yang kalian amalkan. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa yang mendapati kebaikan hendaknya dia memuji Allah. Maksudnya apa? Siapa yang mengamalkan ketaatan di dunianya, dia akan mendapati kebaikan kelak, maka hendaknya dia memuji Allah. Falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Adapun siapa yang mendapati amalannya tidak demikian, karena dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, menyekutukan Allah, maka janganlah mencela kecuali dirinya. Janganlah mencela kecuali mencela dirinya. Ini menunjukkan akan keadilan Allah. Allah Maha Adil, tidak mendolimi hamba-hambanya. Wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Hud ayat 101, kami tidak mendolimi kalian, kami tidak mendolimi mereka manusia, namun manusialah yang berbuat zalim. Jadi man wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati kebaikan hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, siapa yang mendapati kejelekan maka janganlah dia mencela kecuali dirinya. Dalam ayat ketika sekelompok manusia digiring ke neraka Saqar, ma salakakum fi saqar, mereka mengatakan
qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ketika sekelompok manusia dikirim ke neraka Sakor, mereka mengatakan, ditanya kepada sekelompok manusia, apa yang membuatkan kalian dikirim ke neraka Sakor? Lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulunya tidak melakukan sholat. Walam naku nut'imu miskin, tidak memberi makan fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami terjerumus dalam bincang-bincang dosa dan lainnya, kemaksiatan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, mendustakan hari akhirat. Ini atas apa yang mereka lakukan. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dikatakan oleh Syekh Islam bin Taimiyah tentang hadis ini, potongan yang terakhir, idza ahsana syakara ni'matallah wa hamidahu idza an'ama alaihi bana bi an ja'alahu muhsinan wa lam yaj'alhu musian fa innahu faqirun muhtajun fi dzatihi wa sifatihi. Jika seorang melakukan kebaikan di dunia ini, hendaknya dia senantiasa mensyukuri Allah atas nikmatnya. Katakanlah dia mungkin melakukan ketaatan, mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas karunia dan taufiknya dalam menjalankan ketaatan, mungkin menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dia mensyukuri atas hal itu dan mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan tentang ahli jannah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, ini kan salah satu bentuk syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Maha suci Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidaklah mungkin mendapat hidayah kecuali kalau tidak Allah memberikan hidayah kepada kita. Makanya kita senantiasa merenungi apa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk jalan yang lurus. Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup kita ucapkan 17 kali dalam salat kita, melainkan kita hendaknya mempelajari ilmu, mempelajari bagaimana ibadah kita kepada Allah, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan kita menambah ilmu agama, mempelajari melalui majelis ilmu, dengan bertanya kepada ahli ilmi, dengan membaca, dengannya kita akan menjemput petunjuk itu. Jadi petunjuk itu, hidayah itu dijemput. Ihdinas siratal mustaqim dijemput. Bagaimana menjemputnya? Dengan majalis as-salihin, berkumpul dengan orang yang soleh, teman-teman yang baik, menjauhi teman yang jelek, ilmu. Ini semua dalam rangka apa? Menjemput hidayah. Bukan kemudian kita membaca doa itu, ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita tidak peduli. Ya sama sebagaimana ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kita rizki yang halal, yang banyak. Kita kan selalu memohon kepada Allah demikian. Terus anta mau duduk di masjid begitu saja, pagi sampai sore duduk mohon kepada Allah, tidak mencari maisha,
dari mana akan datang rezeki itu? Jadi harus ada sebab-sebab untuk menjemput rezeki Allah itu. Sebagaimana hidayah, harus ada sebab-sebab menjemput hidayah itu. Dengan majelis ilmu, dengan majelis as-shalihin, dengan belajar, dengan ilmu lah intinya. Dengan ilmu dan ilmu. Dan senantiasa al-mu'min, al-mu'minah memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan kita. Oh, kita sudah begini, atau hati-hati. Qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wa idza asaa i'tarafa bidambihi. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, dia senantiasa mensyukuri Allah atas nikmat dalam menjalankan ketaatan tadi. Jika dia wa idza asaa i'taraf, jika dia melakukan terjatuh kepada kesalahan, dia mengakui akan dosanya dan meminta ampun kepada Allah. Sebagaimana Adam dahulu alaihissalam ketika terjatuh kepada kesalahan, memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim atas diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kesalahan dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami tergolong mereka manusia yang merugi. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan, dalam hadis doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, tuannya permohonan atau pengampunan ya. Doa ini senantiasa dijaga oleh mukmin, al-mukminah, dihafal dan dibaca. Nah, di dalamnya banyak terkandung ketauhidan kita kepada Allah, bahwasanya kita membutuhkan Allah Azza wa Jal, dan Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak membutuhkan kepada hambanya. Doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri nafsi a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bidambi wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hadis ini hadis yang azim, bahkan dikatakan dijuluki Sayyidul Istighfar. Di dalamnya penuh dengan ketauhidan kepada Allah, artinya kita mengakui, mengesahkan Allah, bahwasanya kita ini hamba Allah dan kita senantiasa dalam janji Allah, artinya dalam perjanjian dengan Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Kemudian kita berlindung pula dalam hadis itu disebutkan berlindung dari kejahatan yang kita lakukan. Kemudian dikatakan pula dalam hadis itu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi, pengakuan bahwasanya nikmat, jadi mengakui atas nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita, dan juga mengakui atas dosa kesalahan yang kita lakukan. Dan ini bentuk tunduk dan patuh kepada Allah. Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang maha mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Hadis ini, doa ini amatlah penting, atau senantiasa kita baca, kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Taib. Adapun fawaid bab ini, fawaid hadal bab, qal al-muallif, ada 3 fawaid dari bab yang telah kita sampaikan tadi. Ada 3 fawaid. Yang pertama, kamalu istighnaillahi wa faqrul ibadi ilaihi fi kulli lahdatin min lahadati hayatih. Jadi kesempurnaan Allah, artinya Allah tidak membutuhkan hambanya, tidak memerlukan kepada hamba. Hambalah yang membutuhkan kepada Allah dalam segala waktu, fi kulli lahdatin min lahadati hayatihim, di setiap waktu dalam kehidupannya. Tadi diambil dari ayat surat Fatir ayat 15 ya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Adapun yang kedua, al-'abdu huwal muntafi' bit-tazkiyah sa'adatan wa tuma'ninatan fid dunya wa thawaban wa na'iman fil akhirah. Ini saya selesaikan aja sekalian, tinggal 2 ini. Bahwasanya hamba ini yang akan bermanfaat, mengambil manfaat dengan tazkiyah yang dilakukannya, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan, tumaknina di dunia ini, dan akan mendapatkan pahala surganya Allah di akhirat kelak. Adapun yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah arafu kamala ghinallah wa fakrihim ilaihi fatawajjahu ilaihi ibadatan wasti'anatan. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan atau mengenal akan kesempurnaan Allah, meyakini akan kesempurnaan Allah, dan manusia ini amatlah butuh kepada Allah Al-Khaliq. Fatawajjahu ilaihi ibadatan, maka menujulah kepada Allah baik secara ibadah dan juga isti'anah, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kita ibadah, dan hanya kepada Engkau kita meminta pertolongan. Ini bahasan kita malam ini, dan insyaallah kita lanjutkan di bab yang lain insyaallah di pekan mendatang. Aqulu qouli hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.